Sri Mulyani heran, kenapa ya masyarakat Indonesia atau para pengkritiknya selalu mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah hutang yang sangat menumpuk, tetapi tidak melihat aset negara yang terus naik. Bayangkan, mulai tahun 2007 hingga tahun 2015, kenaikan aset hanya mencapai 1.280 triliun. Itu padahal berkurun waktu 7 tahun. Dan bayangkan sekarang, 7 tahun di pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu 2014 sampai dengan 2021. Asetnya naik hingga 11.000 triliun. Dari yang sebelumnya 5.000 sekian triliun, sekarang naik menjadi 11.000. Naik berapa kali lipat itu? 6.000 triliun lebih, hampir 7.000 triliun mungkin. Kadang-kadang kita cuma melihat hanya hutang dan hutang. Tetapi aset negara setelah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga naik berlipat-lipat. Ya, bisa untuk membayar hutang, lebih dari hutang Presiden Joko Widodo bahkan. Aset negara yang naik di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, saya rasa kalau kita mengkritik hutang, lebih relevan kita juga melihat aset negara. Aset negara loh naik, mulai dari jalan tol, bandara, pelabuhan, semua itu milik negara. Bahkan kemarin juga pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil aset-aset milik negara ya, seperti Taman Mini Indonesia Indah, Gedung Granadi, dan lain sebagainya. Kemarin juga Satgas BLBI menyita 5 juta meter persegi tanah, itu juga berapa triliun. Ya, itu juga masuk ke dalam aset negara. Ya, tidak salah lah kalau aset negara sampai naik hingga 11.098 triliun. Pokoknya top deh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sri Mulyani, jangan lihat hutang, lihatlah aset negara yang naik 11 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, selama ini para mengkritik selalu berfokus pada dampak negatif hutang negara, tetapi tidak memunculkan pemahaman terkait kondisi aset negara yang kini meningkat signifikan. Padahal, informasi yang komprehensif penting untuk diketahui oleh masyarakat. Yang dilihat hutang terus, dan ketakutan sama hutang, aset kita yang naik tidak pernah dilihat, katanya di kantor Kementerian Keuangan pada Jumat 1 Maret 2020 yang lalu. Sri Mulyani mengatakan hutang adalah salah satu instrumen pembiayaan yang sah lantaran telah diatur oleh undang-undang. Kedepan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut meminta jajarannya untuk menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait keuangan negara secara komprehensif, termasuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pasalnya, uang negara juga merupakan uang dari masyarakat. Tujuannya masyarakat mempunyai rasa memiliki ini adalah negara, kedaulatan, kemerdekaan, dan uang kita. Jadi ini terserah kita mau desain seperti apa, katanya. Kementerian Keuangan mencatat total aset negara mencapai 5.728 triliun pada 2018. Aset tersebut terdiri dari barang milik negara BUMN yang tersebar di kementerian atau lembaga. Jumlah itu melesat 3 kali lipat dari 1.500 triliun selama kurun waktu 2007-2018. Pemerintah telah melakukan perhitungan kembali revaluasi terhadap 945.000 item BUMN yang diperoleh sejak Indonesia merdeka hingga Desember 2015. Untuk aset yang diperoleh pada 2016 dan 2017, harga perolehan masih dianggap aktual. Diketahui hutang ditarik pemerintah sering menjadi sorotan banyak pihak dan dipandang negatif. Banyak kritik yang dilontarkan terkait hutang pemerintah. Staf khusus Kementerian Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengungkapkan saat ini aset pemerintah sudah di atas 11.000 triliun atau 2 kali lipat lebih besar dari nilai hutang pemerintah. Mentalitas semua hutang dan ogah bayar pajak itu tidak boleh ada. Kita mengkritik pemerintah hutang nambah, tapi seolah statis, buahnya tidak membesar. Padahal ekonominya membesar. Aset pemerintah sekarang sudah di atas 11.000 triliun, 2 kali dari nilai hutang pemerintah, kata dia di KPP Madya Denpasar Bali pada Kamis 4 November 2021. Justinus mengungkapkan,
Kebanyakan orang saat ini melihat jika hutang bertambah dan tidak melihat sisi produktivitasnya. Terkait hutang sejak 2001-2012 yang sudah melintasi beberapa pemerintah memang bertambah. Saya kalau bicara hutang tidak akan cut off rezim karena hutang itu kontinu. Misal zaman Pak SBY menerbitkan surat berharga negara SBN 10 tahun tenornya. Ya selesai di pemerintahan Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi terbitkan 10 tahun lagi. Ya yang bayar pemerintahan berikutnya, ujar dia. Menurut Justinus saat ini pemerintah sudah berhasil menurunkan rasio hutang dari sangat tinggi menjadi di bawah 30% dalam periode 7 tahun terakhir. Hanya karena pandemi ini nambah jadi 8%. Jadi belanja publik luar biasa. Sekarang boleh saja kritisi soal hutang, mau hutang tapi jangan ogah bayar pajak. Kalau enggak mau hutang, ya konsekuensinya bayar pajak. Tapi kalau enggak mau dua-duanya ya susah. Bisa bubar republik ini, jelas dia. Justinus menambahkan terkait hutang dan pajak ini memang penting untuk membangun kesadaran. Dua kaki sangat penting di sistem pajak yaitu otoritas kuat, akuntabel, dan kredibel. Kaki satunya kesadaran sukarela masyarakat dalam membayar pajak harus di-maintenance dua-duanya, jelas dia. Diketahui pada tahun 2015 yang lalu Kementerian Keuangan mencatat jumlah aset negara per 31 Desember 2015 mencapai 5.163 triliun. Angka ini sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Aset ini jika dibandingkan tahun lalu 31 Desember 2014 meningkat sebesar 1.252 triliun atau 32% dari yang sebelumnya sebesar 3.910 triliun, kata Direktur Jenderal Pembendaraan Kementerian Keuangan Nurwanto di Gedung DPR RI Jakarta pada Senin 22 Agustus. Jumlah aset ini terdiri dari aset lancar sebesar 326 triliun, investasi jangka panjang sebesar 2.223 triliun, aset tetap sebesar 180 triliun, piutang jangka panjang sebesar 47 triliun, dan aset lainnya sebesar 713 triliun. Sedangkan untuk neraca, kewajiban dari pemerintah pusat tercatat sebesar 3.493 triliun. Pencapaian ini terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar 469 triliun dan kewajiban jangka panjang sebesar 3.024 triliun. Sedangkan untuk ekuitas per 31 Desember 2015 tercatat sebesar 1.669 triliun imbuhnya. Pelaksana Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Mundi Saptono mengatakan bahwa aset negara Indonesia masih aman jika dibandingkan dengan kewajiban. Dia merinci bahwa jumlah aset negara berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat 2020 audit mencapai 11,089 triliun atau naik 631 triliun dari tahun sebelumnya sebesar 10,460 triliun. Bahkan dari 2016 kita mengalami kenaikan jumlah aset yang luar biasa karena adanya revaluasi atau penilaian kembali atas barang milik negara. Ini kita lakukan di 2017 dan 2018. Kemudian kami perbaiki di 2019 dan 2020 sehingga dapat angka aset itu, kata Mundi pada webinar Road to Ministry of Finance Festival 2021 yang dipantau di Jakarta. Dia merinci, aset negara tersebut terdiri dari tanah, bangunan, peralatan, dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan. Sementara itu, runway bandara, terminal bus, dan terminal di pelabuhan juga merupakan barang milik negara. Sementara itu, kewajiban negara berdasarkan laporan yang sama mencapai 6.626 triliun yang didominasi kewajiban jangka panjang. Meskipun peningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5.740 triliun, nilai kewajiban negara Indonesia masih aman karena lebih rendah dibandingkan aset negara. Aset atau BMN kita masih sangat aman dibandingkan kewajiban kita. Jadi kalau kita melihat kewajiban kita seperti hutang, kita juga harus melihat aset kita imbuhnya. Di antara negara-negara lain, dia mencontohkan aset negara Indonesia masih lebih besar dibandingkan Singapura.